Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Gemayitullah, moderator dari kelompok pertama. Kelompok pertama ini terdiri dari 9 orang, yaitu ada saya sendiri Dimas Gemayitullah, ada Sela Fitriani, ada Sita Isa Alawiyah, ada Siti Fatimah, ada Cahyani, Islamiati, Dewi, Monika, dan Marlina. Di sini kami akan membahas materi yaitu kesalahan berbahasa dalam tataran morfologi. Kesalahan dalam berbahasa tataran morfologi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada perubahan morfem ber, per, ter menjadi be, pe, dan te. Yang kedua ada penulisan morfem yang salah. Yang ketiga ada penulisan kata majemuk serangkai. Perubahan morfem ber akan berubah menjadi be apabila bergabung dengan kata yang diawali dengan fonem r. Contohnya kata bekerja, yang benar adalah bekerja, bukan berkerja. Yang kedua yaitu ada kata becermin, yang benar adalah becermin, bukan bercermin. Kata yang ketiga yaitu ada beternak, yang benar adalah beternak, bukan berternak. Perkenalkan, nama saya Marlina. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi dari saudara Dimas tentang kesalahan berbahasa tataran morfologi, yaitu perubahan morfem per dan ter menjadi pe dan te. Morfem per akan berubah menjadi te apabila bergabung dengan kata-kata berikut ini. Yang pertama, kata-kata yang diawali oleh fonem R. Yang kedua adalah kata-kata yang suku perkataannya mengandung bunyi R. Contohnya sebagai berikut. Peracun dan bukan perracun. Perintis dan bukan perintis. Pekerja dan bukan pekerja. Peternakan dan bukan peternakan. Morfem per akan berubah menjadi pel apabila bergabung dengan kata ajar. Contohnya adalah pelajar. Sahabat pembelajar semua, sekarang kita akan membahas perubahan morfem ter menjadi te. Morfem ter akan berubah menjadi te apabila bergabung dengan kata-kata berikut ini. Yang pertama, bergabung dengan kata yang diawali oleh fonem R. Yang kedua, bergabung dengan kata yang suku pertamanya mengandung bunyi. Contohnya sebagai berikut. Teraba dan bukan terraba. Teraih dan bukan teraih. Teralat dan bukan teralat. Tepercik dan bukan terpercik. Teperdaya dan bukan terperdaya. Nah, sahabat pembelajar sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang kata majemuk yang ditulis serangkai. Sejumlah kata majemuk telah mengalami proses perpaduan secara sempurna. Kata majemuk yang telah mengalami proses perpaduan biasanya ditulis serangkai. Mari kita lihat contoh penulisan yang salah dan yang benar. Contoh kata yang pertama adalah bumi spasi putra. Ini adalah bentuk penulisan yang salah. Yang benar adalah bumi putra, dituliskan secara serangkai. Kemudian pada contoh kata yang kedua adalah segi spasi 3. Bentuk penulisan ini adalah bentuk yang salah. Yang benar adalah segitiga, ditulis serangkai tanpa ada spasi. Nah, pada kata majemuk serangkai dapat dikenali dengan salah satu unsurnya. Unsur-unsurnya seperti anti, antara, baku, dasa, intra, ekstra, infra, dan lain-lain merupakan tanda bahwa paduan kata dengan kata tersebut
merupakan kata majemuk yang ditulis serangkai. Oke, pada unsur yang pertama adalah anti. Mari kita lihat contoh penulisan yang salah dan yang benar. Pada kata yang pertama, penulisan yang salah adalah anti spasi narkotika. Itu adalah bentuk penulisan yang salah. Yang benar adalah anti narkotika, ditulis secara serangkai tanpa ada spasi. Kemudian contoh yang kedua adalah anti spasi peluru. Bentuk penulisan seperti ini itu adalah bentuk yang salah. Yang benar adalah anti peluru, dituliskan secara serangkai tanpa ada spasi. Kemudian pada unsur yang kedua ada kata antar. Berikut adalah contoh penulisan yang salah dan yang benar. Kata yang pertama adalah antar spasi kota. Ini adalah bentuk penulisan yang salah. Yang benar adalah antar kota, dituliskan secara serangkai tanpa ada spasi. Selanjutnya pada unsur yang ketiga ada kata baku. Mari kita lihat pada contoh kata baku, penulisan yang salah dan yang benar. Yang pertama adalah penulisannya baku spasi hantam. Ini adalah bentuk penulisan yang salah. Yang benar adalah baku hantam, dituliskan secara serangkai tanpa spasi. Kemudian contoh yang kedua, baku spasi tembak. Ini adalah bentuk penulisan yang salah. Yang benar adalah baku tembak. Saya, Antonia Cahyani Adesa Putri, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai kata dasa. Bentuk penulisannya yaitu harus serangkai. Contohnya, dasa lomba. Kata dasa lomba berasal dari kata dasa dan lomba. Kedua kata tersebut harus ditulis serangkai. Kata yang harus ditulis serangkai selanjutnya yaitu dasa sila, dasa warsa, dasa muka, dan dasa marga. Selanjutnya yaitu kata ekstra. Bentuk penulisannya adalah ekstra parlementer. Kedua kata tersebut harus ditulis serangkai. Kata ekstra parlementer berasal dari kata ekstra dan parlementer. Kata selanjutnya yang harus ditulis serangkai yaitu ekstra koordinal, ekstrapolasi, ekstraversi, dan ekstra aksi. Yang selanjutnya adalah kata infra. Bentuk penulisan untuk kata infra jika digabungkan dengan kata lain, misalnya infrastruktur. Jadi penulisannya harus serangkai. Selanjutnya yaitu kata inframerah, inframolekul, infraspesifik, dan infrasonik. Untuk selanjutnya yaitu kata inter. Bentuk penulisannya yaitu internasional. Internasional merupakan gabungan kata dari kata inter dan nasional. Kata tersebut harus ditulis serangkai. Kata yang lainnya yang harus ditulis serangkai menggunakan kata inter yaitu interferensi, interinsuler, interetnik, dan interaksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan untuk pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi kata majemuk serangkai pada poin intra, maha, mikro, dan pramu. Keempat kata tersebut harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Berikut adalah contohnya. Poin pertama yaitu intra, contohnya kata intrabahasa. Kata intrabahasa harus ditulis serangkai yaitu intrabahasa bukan intra spasi bahasa. Contoh kedua yaitu intrakalimat. Kata intrakalimat harus ditulis serangkai yaitu intrakalimat bukan intra spasi kalimat. Poin kedua yaitu kata maha. Contohnya kata mahasiswa. Kata mahasiswa harus ditulis serangkai yaitu mahasiswa bukan maha spasi siswa. Contoh kedua yaitu kata maha kuasa. Kata maha kuasa harus ditulis serangkai yaitu maha kuasa bukan maha spasi kuasa. Poin ketiga yaitu kata mikro. Kata mikro contohnya mikroorganisme. Kata mikroorganisme harus ditulis serangkai yaitu mikroorganisme bukan mikro spasi organisme. Contoh kedua yaitu kata mikroekonomi.
Kata mikroekonomi harus ditulis serangkai, yaitu mikroekonomi bukan mikro spasi ekonomi. Poin terakhir yaitu kata pramu. Contohnya kata pramusaji. Kata pramusaji harus ditulis serangkai, yaitu pramusaji bukan pramu spasi saji. Contoh terakhir yaitu pramugari. Kata pramugari harus ditulis serangkai, yaitu pramugari bukan pramu spasi gari. Baik, sekarang saya akan melanjutkan materi kata majemuk serangkai pada poin proto, psiko, ultra, dan supra. Nah, keempat kata tersebut penulisannya harus diserangkaikan atau disandingkan dengan kata yang mengikutinya. Kita akan lihat contoh-contohnya. Yang pertama adalah kata proto. Contoh pertama adalah prototipe. Penulisannya yang benar disandingkan langsung menjadi prototipe, bukan proto spasi tipe. Contoh yang kedua adalah proto sejarah. Penulisannya yang benar dilangsungkan menjadi proto sejarah, bukan proto spasi sejarah. Selanjutnya adalah kata psiko. Kata psiko ini penulisannya pun harus diserangkaikan. Contoh yang pertama adalah psikolinguistik. Yang benar penulisannya langsung menjadi psikolinguistik, bukan psiko spasi linguistik. Yang kedua adalah psikosastra. Penulisannya pun dilangsungkan menjadi psikosastra, bukan psiko spasi sastra. Pada poin yang ketiga adalah kata ultra. Penulisannya juga sama, diserangkaikan seperti kata ultraviolet, bukan ultra spasi violet. Dan seperti kata ultramodern yang langsung menjadi ultramodern, bukan ultra spasi modern. Dan kata yang terakhir yaitu supra, yang penulisannya diserangkaikan menjadi supranatural, bukan supra spasi natural. Dan contohnya yang kedua adalah suprasegmental, yaitu supra segmental, bukan supra spasi segmental. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan morfem yang salah. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama adalah penulisan kata non dan pan pada kata, dan penulisan kata mu dan nya pada kata. Poin pertama adalah penulisan morfem non dan pan pada kata. Ketika kita ingin menuliskan kata non dan pan disandingkan oleh kata lain yang diawali oleh huruf kapital, harus dibubuhi oleh garis tanda pisah dari kata non dan kata lainnya yang diawali huruf kapital. Contoh dari penulisan morfem yang salah adalah kata atau penulisan dari kata non-Islam. Biasanya yang sering kita lihat penulisan kata non-Islam dituliskan dengan non spasi Islam. Penulisan morfem yang salah pada kata tersebut adalah ketika penulisan non spasi Islam tidak ditambahkan garis pisah antara non dan Islam. Seharusnya penulisan morfem yang benar pada kata non Islam adalah non garis pisah atau strip, kemudian baru kata Islam yang diawali oleh huruf kapital. Contoh kedua, penulisan morfem yang salah adalah kata Pan Amerika. Penulisan yang sering kita lihat hampir sama dengan penulisan pada contoh yang pertama, yaitu non-Islam. Kata Pan Amerika biasanya ditulis dengan Pan spasi Amerika tanpa dibubuhi oleh garis pisah. Penulisan morfem yang benar adalah kata Pan, kemudian diberi garis pisah, lalu kemudian baru kata Amerika yang diawali oleh huruf kapital. Poin kedua pada penulisan morfem yang salah adalah morfem mu dan nya. Morfem tersebut sebagai kata ganti untuk Allah dan selalu ditulis dengan huruf kapital jika digabungkan dengan bentuk gramatikal lainnya. Contoh yang sering kita lihat seperti kalimat Allah akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Kata hambanya biasanya ditulis dengan hambanya tanpa tanda pisah dan katanya tidak diawali oleh huruf kapital.
itu adalah salah satu penulisan morfemnya yang salah. Yang kedua adalah contoh morfem mu yang salah adalah bimbinglah hambamu ya Allah. Biasanya kita lihat penulisan kata hambamu ditulis dengan kata biasa, fokus ke morfemmu yang biasa ditulis dengan kata biasa atau huruf biasa dan tidak diawali oleh huruf kapital. Penulisan morfem yang benar adalah seperti contoh yang pertama, Allah akan menunjukkan jalan yang benar kepada hambanya. Tulisan atau penulisan kata hambanya, katanya harus diawali oleh huruf kapital karena di situ adalah pengganti untuk Allah. Contoh yang kedua sama seperti penulisan contoh yang pertama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang penulisan morfem yang salah yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Monica. Ya, untuk poin yang selanjutnya adalah morfem ku dan kau, atau disebut juga kritika. Morfem ku biasanya jika diikuti dengan kata kerja, maka ditulis serangkai. Contohnya, ku ajar, ku ajak. Maka penulisan tidak menggunakan spasi. Selanjutnya, untuk morfem kau juga diserangkaikan penulisannya. Contohnya, kau lepaskan dan kau akhiri. Nah, untuk kata yang bukan kata kerja, contohnya kata sifat seperti cantik, maka penulisannya dipisah. Contoh, kau cantik, maka penulisannya adalah kau spasi cantik. Untuk kata yang berimbuhan, maka penulisannya juga dipisah atau diberi spasi. Contoh, kau bergandengan, maka penulisannya adalah kau spasi bergandengan. Ya, selanjutnya adalah penulisan morfem di, ke, dan dari. Untuk penulisan morfem di, apabila diikuti dengan kata tempat atau arah, maka penulisannya tidak diserangkaikan, diberi spasi. Contohnya, di spasi depan, di spasi sekolah, di spasi pasar. Lalu untuk penulisan di yang diikuti dengan kata ganti atau yang menunjukkan keterangan waktu, maka penulisannya kata morfem di diganti pada. Contohnya, kata di saya, maka penulisannya pada saya. Di kami, maka penulisannya pada kami. Untuk yang menunjukkan keterangan waktu, contohnya di pagi hari, maka penulisannya pada pagi hari. Selanjutnya adalah morfem ke. Untuk morfem ke yang diikuti dengan kata yang menunjukkan arah atau tempat, maka penulisannya dipisah. Contoh, ke sekolah, ke depan, ke samping, maka diberi spasi. Apabila kata ke diikuti dengan kata ganti, maka penulisan ke diganti dengan kata kepada. Contohnya, ke saya, maka diganti kepada saya. Jika contohnya ke kami, maka ditulis kepada kami. Selanjutnya adalah morfem atau kata depan dari. Kata depan dari biasanya menunjukkan arah atau tempat. Kata depan dari biasanya penulisannya selalu dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya adalah dari atas, dari bawah, dari jauh, dari samping. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penulisan morfem salah bagian kelima. Bagian kelima, morfem per dan pun yang lebih dikenal dengan nama partikel per dan pun. Cara penulisannya ada dua. Yang pertama dituliskan secara terpisah dan yang kedua dituliskan secara terpadu. Selanjutnya bagian yang A, apabila partikel per berarti mulai, demi atau tiap, maka partikel per ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, penulisan yang salah per jam, per hari, per minggu. Sedangkan penulisan yang benar adalah per spasi jam, per spasi hari, per spasi minggu. Selanjutnya bagian yang B, apabila partikel per tidak berarti mulai, demi atau tiap, maka partikel per
itu bernama morfem per dituliskan serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh penulisan yang salah: per spasi besar, per spasi 1, per spasi 2. Contoh penulisan yang benar: per besar, per 1, per 2. Selanjutnya bagian yang C adalah apabila partikel pun bermakna juga, maka partikel pun dituliskan secara terpisah dengan kata yang diikutinya. Contoh penulisan yang salah: aku pun, mereka pun. Contoh selanjutnya penulisan yang benar: aku spasi pun, mereka spasi pun. Selanjutnya bagian yang D adalah apabila partikel pun tidak bermakna juga, maka partikel pun dituliskan secara terpisah dengan kata yang diikutinya. Contoh penulisan yang salah: ada spasi pun, bagaimana spasi pun. Sedangkan cara penulisan yang benar adalah adapun, bagaimanapun. Baiklah, mungkin sampai di situ saja materi yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.